Pemirsa Komisi 13 bersama LMKN hari ini menggelar rapat untuk membahas polemik royalti. Untuk laporan selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Nadia Ayu Sorea dari Gedung DPR RI Senayan. Selamat sore Nadia, apa hasil pertemuan rapat antara Komisi 13 dengan LMKN dan sejumlah musisi? Ya, selamat sore Andro. Benar sekali, untuk rapat bersama dengan Komisi 13 dan juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini baru saja selesai digelar, di mana tadi nih dihadiri oleh para sejumlah musisi, mulai dari Ariel Noah, ada juga Ahmad Dhani hingga Once, dan kita untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana hasilnya dan bagaimana tadi berjalannya rapat, kita akan langsung menanyakan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang di sini sudah bersama saya. Halo, selamat sore Pak. Sore. Pak, bisa dijelaskan nggak tadi hasilnya apa saja Pak antara rapat dengan Komisi 13 dan juga asosiasi dari komposer juga ya Pak tadi? Ya, jadi tadi kami menyikapi dinamika soal royalti yang akhir-akhir ini marak di tanah air. Dan tadi sudah hadir perwakilan dari artis, pencipta lagu, penyanyi maupun lembaga manajemen kolektif yang berada di bawah Kementerian Hukum serta Kementerian Hukum dan teman-teman dari Komisi 13 DPR. Nah, tadi kita sudah mendengarkan aspirasi dari kawan-kawan artis, baik dari pencipta lagu maupun penyanyi, kemudian ada juga tadi penyelenggara pertunjukan maupun dari lembaga-lembaga yang selama ini mengkolek royalti. Nah, di situ dicapai kesimpulan bahwa memang terdapat beberapa hal krusial yang perlu sesegera mungkin untuk masuk dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta yang memang pada saat ini sedang dalam rumusan ataupun sebentar lagi pembahasan di DPR RI. Nah, oleh karena itu saran, masukan dan beberapa pendapat dari yang hadir dalam rapat itu sudah kita akomodir dan kita kemudian meminta kepada para pelaku yang memang benar-benar hari-hari mengalami dinamika itu kemudian menjadi masuk ke dalam tim perumus Undang-Undang Hak Cipta agar undang-undang ini bisa menjadi undang-undang yang antara lain memang dari teman-teman untuk teman-teman dalam hal pengurusan ataupun pengaturan royalti yang bisa berguna tapi tidak menyusahkan dan juga bisa memasukkan PNBP buat negara. Demikian. Sebenarnya tuh concernnya secara detail tuh apa saja sih Pak? Karena tadi dari Mas Ahmad Dhani bilang sebenarnya yang di-highlight ini kalau dari dia keresahannya adalah saat pembayaran yang konser saja untuk royaltinya. Kalau untuk yang lain ini sebenarnya apa saja Pak? Iya, jadi kalau Mas Ahmad Dhani dalam konser itu kan memang selama ini tidak langsung dapat royaltinya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di konsep pertunjukan, memang seharusnya penyelenggara pertunjukan itu membebani misalnya selain membayar artis, itu juga komponen pencipta lagu itu juga sudah dimasukkan dalam biaya produksi. Nah, sehingga itu masuk dalam biaya yang kemudian akan dihitung dalam penjualan tiket maupun permintaan dana ke sponsor. Nah, sehingga real time begitu kemudian konser akan dimulai, artis kemudian sudah dibayar, itu pencipta lagunya juga harusnya juga sudah lunas, harusnya begitu. Nah, ini karena berlarut-larut tidak ada pengaturan yang jelas, sehingga kadang-kadang pencipta lagu itu terabaikan dalam setiap konser, kira-kira begitu. Nah, sama juga kemudian dengan sebuah lagu yang tiba-tiba hits, itu kemudian penyanyinya terkenal, kemudian mendapatkan banyak manfaat, tapi kemudian kondisi pencipta lagunya kadang-kadang nggak dapat apa-apa. Nah, ini atau dapat sedikit sekali. Nah, ini yang kemudian mereka minta supaya diatur dengan benar di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pak, seberapa optimis, kan dibilangnya tadi 2 bulan ya Pak untuk waktunya itu dikebutnya, nggak dikebut tadi dibilangnya adalah perumusannya begitu ya Pak ke depannya. Tapi sebelumnya tadi Pak Dasko juga udah bilang bahwa ini sudah dibahas sebenarnya sudah lama. Lalu seberapa optimis ini nantinya akan rampung begitu Pak? Ya, sebenarnya kita optimis karena sebenarnya partisipasi publik yang diharapkan ini yang menyebabkan kemudian ini revisi ya, ini bukan undang baru, ini revisi berjalan agak lama.
Nah, partisipasi publik yang diharapkan justru dari pelaku yang tadi hadir dalam rapat hari ini yang kemudian bersedia menjadi tim perumus. Nah, sehingga saya sangat optimis bahwa kemudian kalau pelaku ini kemudian menjadi tim perumus untuk merumuskan apa-apa yang akan diatur, yang kemudian mereka akan jalani dalam menjalankan profesinya, saya optimis bahwa ya dalam target tertentu itu 2 bulan katakanlah akan bisa berhasil dengan bagus. Baik, terima kasih banyak Pak Dasko atas waktunya. Ya, satu lagi. Iya, boleh satu lagi apa Pak? Ya, jadi tadi juga disampaikan dalam waktu 2 bulan sebelum undang-undang ini selesai, collecting yang dilakukan selama ini akan dipusatkan oleh LMKN saja dulu, sehingga mungkin dinamika-dinamika yang terjadi di lapangan selama ini tidak akan terjadi sampai kemudian undang-undang yang baru akan mengatur dengan rigid dan jelas, sehingga masyarakat tidak perlu takut lagi untuk kemudian di kafe, di restoran, pelaku UMKM untuk memutar lagu dan artis-artis menyanyikan lagu sampai dengan undang-undang baru terbentuk. Demikian. Berarti tidak perlu khawatir untuk memutar lagu. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Itu dia tadi wawancara kami bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Tadi ditegaskan bahwa dalam waktu 2 bulan ini optimis nantinya ini juga melibatkan begitu seluruh elemen masyarakat mulai dari musisi dan juga siapapun yang tadi dalam asosiasi yang hadir dalam rapat hari ini untuk sama-sama ini mendukung terciptanya adanya rancangan dari Undang-Undang Hak Cipta. Untuk sementara itu yang dapat saya laporkan dari gedung DPR RI, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadia Soraya melaporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.